bertemu dengan saya sebagaimana yang sudah disampaikan Mbak Vina tadi ya, beberapa pengalaman saya. Nah, di sini saya dapat amanah nih untuk wakaf ilmu gitu ya, wakaf ilmu kepada teman-teman ini terkait dengan pengelolaan Jiswaf yang ada di Indonesia seperti apa sih selama ini kan gitu ya, sampai di hari ini bagaimana perkembangan terkait dengan pengelolaan Jiswaf yang ada di Indonesia. Nanti kalau seandainya ada yang bertanya langsung saja tidak masalah ya. Eh, Langsung saja saya akan membagikan materi sedikit pengalaman. Eh, oke, terlihat ya materinya ya. Lihat, Pak. Oke, teman-teman semua. Nah, ini kita akan belajar terkait dengan apa diskusi lah ini lah. Ini sudah ada yang expert, ada yang masih kuliah kan gitu ya. Mungkin ada yang sudah berkecimpung di dunia zakat atau wakaf. Tentunya ini saling diskusi saja gitu ya. Di sini kenapa penting kita membahas terkait jiswaf? Kira-kira bagaimana ini Mas Fatur ini? Sepenting apakah kita harus membahas terkait dengan jiswaf ini? Coba Mas Fatur ada ini kah? Eh, Pak, barusan untuk Karena pentingnya eh, mendalami lah terkait dengan perkembangan iswaf saat ini. hmm, Kalau perspektif dari Mas Fatur seperti apa kira-kira? kalau menurut saya sih cukup penting ya Pak ya, karena memang saya sendiri berkecimpung di dalam itu Pak, dunia kayak kemasyarakatan gitu, ada DKM sama Risma gitu Pak ya. Kadang kita juga sebagai apa lembaga organisasi di masyarakat, ini juga yang ingin saya tanyakan sih Pak berkaitan dengan amil zakat ya, yang di tempat saya itu kadang bukan dari kayak apa namanya, bukan dari lembaga yang dari negaranya langsung, tapi kita lebih kayak ke swasta dari masyarakat itu sendiri yang pembagian zakat gitu, Pak. Makanya kalau untuk di kelas ini mungkin saya akan untuk mekanismenya gitu aja sih, Pak. Tapi kalau sejauh Oke, ini menurut saya penting sih, Pak, untuk masyarakat saya sendiri. oke, terima kasih Mas Fatur. Nah, kalau perspektifnya siapa nih? Mas Akmal. Coba perspektifnya Mas Akmal seperti apa kira-kira? Ya. Baik Pak Hasan, salam kenal Pak. Saya Akmal. Mungkin kurang lebihnya sama Pak ya dengan Mas Fatur. Pentingnya ziswap ini tentunya kalau dalam Islam ini harapannya dari dana-dana yang tersalurkan, baik itu dari zakat, infak, sedekah atau wakaf, itu bisa menghilangkan disparitas sosial ataupun bisa menghilangkan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Karena kan kalau yang sama-sama kita tahu, mungkin juga nanti kita belajar ya sama Pak Hasan, bahwa Ya, ke tujuan ataupun penyaluran dana dari Ziswap ini kan pada orang-orang khususnya zakat infak sedekah ini pada orang-orang yang memang secara ekonomi mungkin membutuhkan ataupun di bawah Pak. Jadi harapannya dengan penyaluran tersebut dapat membantu mereka dan harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan dari para penerima si Ziswap ini. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Hasan. Terima kasih. oke, terima kasih Mas Akmal. Ini satu dari Putri nih. Mbak Dila, coba Mbak Dila, perspektifnya seperti apa ini Mbak Dila nih? Oke, baik Pak. Mungkin juga saya setuju dengan Saudara Fatur atau Akmal bahwa ZIFWAF itu memiliki peran yang sangat penting ya Pak dalam membentuk masyarakat yang adil, kemudian sejahtera dan berkeadaban. Dari berbagai perspektif agama maupun sosial juga, kemudian ekonomi hingga psikologis, ZISWAF terbukti sebagai instrumen mungkin yang
tidak hanya menyucikan harta dan jiwa, tetapi juga mungkin menumbuhkan kepedulian sosial, terus juga mengurangi kesenjangan serta mungkin mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi dan pengelolaan Ziswaf yang baik akan membawakan dampak besar bagi kesejahteraan umat dan kemajuan bangsa. Begitu sih Pak Oke, kurang lebih. menarik sekali apa yang sudah disampaikan teman-teman semua kan. Ini apalagi masih muda-muda sudah apa namanya memiliki keinginan ya untuk mendalami jilbab ini. Saya begitu ini ya, karena saya berkecimpung di dunia zakat itu lama, jadi untuk generasi ini kayaknya generasi Z ya. Atau ada yang milenial kayak Saya milenial, itu Pak. kan oh milenial ya. Satu pantaran dengan saya dong. Iya ya, ini lebih ke diskusi ya. Kayak saya lebih nanti sifatnya diskusi saja karena ini menarik perkembangan saat ini yang ada di dunia zakat ya. Oke, saya masuk. Nah, ini tujuan ini kayaknya ya sudah umum lah, tidak perlu di ini apa namanya pembahasan nanti silahkan kalau mau didalami. Tapi saya yang pengen menarik di sini, ya, kita diskusi di sini. Potensi zakat dan wakaf di Indonesia itu sangat besar, sekitar 500 triliun. Ya, gitu ya. Ini kajian yang mutakhir lah gitu ya. Saat ini yang sudah dijadikan sebuah referensi di semua media, di semua lembaga zakat, baik itu Basnas atau lembaga amil zakat ya, LAS. Tentunya ini menjadi patokan bahwa saat ini dari potensi yang ada dari dana JIS ini khusus JIS itu ada 327 triliun per tahun. Kira-kira itu anggaran Kemensos itu ya tidak jauh lah dari segitu ya. Satu anggaran kementerian ini kan itu. Ini menunjukkan begitu besarnya potensi yang ada di Indonesia. Namun, ini ada namunnya ini. Ternyata di tahun 2024 kita baru mencapai 41 triliun pengelolaannya. Memang dari tahun ke tahun pengelolaan yang dilakukan baik itu Basnas dan LAS itu mengalami kenaikan. Awalnya 2023 33 triliun, di tahun 2024 ini 41 triliun. Kira-kira kalau mencapai 327 triliun kita butuh berapa tahun kira-kira untuk target itu? Ini menunjukkan bahwa antara potensi dengan pengelolaan yang dilakukan baik itu Basnas dan LAS ini masih masih belum optimal kan gitu ya dari adanya apa namanya potensi dengan pencapaian yang ada saat ini. Eh, Terus kedua wakaf. Nah ini wakaf itu menjadikan sebuah harta sosial yang setiap tahun itu tidak mengalami disrupsi atau digerus dengan inflasi dan yang lainnya. Ini wakaf. Wakaf harus net. Apa namanya? Kalau wakaf tanah tentunya nilainya semakin tinggi setiap tahunnya. Mungkin potensi itu akan jauh lebih besar setiap tahunnya. Kalau saat ini masih ada 180 triliun wakaf. Tapi 2024 baru 2,9 triliun. Nah, ini kan masih masih eh, perbedaan signifikan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan masih besarnya peluang untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Pertanyaannya ini, kira-kira apa sih yang menjadikan antara potensi dengan pengelolaan itu jomplangnya itu tidak hanya 50% ya, tapi eh, antara 41 sama 327 itu kan berapa persen? 2-3 persennya kan gitu kan. Kira-kira apa? Silahkan dari eh, Mbak Izati. Ya.
Kak Izati kau. Halo Kak Izati. Kak Izati kurang fokus. Halo, kira-kira yang mempengaruhi antara potensi dengan pencapaian menurut Kak Izati itu apa kira-kira? Bisa di-on-kan mic-nya. Ini lebih ke diskusi. Saya mintanya lebih diskusi karena ini sharing lah, kita sharing ilmu saja. Eh, Gimana Kak Izati? Eh, eh, Ya, Bapak, perbedaan gap ya Pak antara potensi dan realisasi zakat, apa namanya, pengumpulan penghimpunan zakat ya Pak ya. iya, Kalau menurut saya mungkin karena perbedaan gapnya itu karena memang belum optimal saja Pak, belum potensi yang ada belum digali sehingga dalam proses penghimpunan zakatnya pun juga belum maksimal menyeluruh menyeluruh semua lapisan masyarakat itu terhimpun gitu Pak. Mungkin dari metode pengumpulan zakat, penghimpunan zakatnya, fundraisingnya juga belum se, se- apa ya, belum bisa menembus semua lapisan masyarakatnya. oke. Ada beberapa memang ya. Eh, Kalau menurut Kak Akmal gimana Kak Akmal? Oh iya, baik. Kalau menurut saya sih Pak, mungkin kurang lebihnya tadi juga sudah disampaikan Kak Izati ya, belum optimal. Kemudian juga ini ada yang komen dari Ananda, penerapan di lapangan berbeda dengan yang dipelajari teorinya. Tapi mungkin kalau menurut saya, secara realisasinya hanya 2,9 triliun. Yang paling ini menurut saya kepercayaan masyarakat sih Pak terhadap lembaga badan zakat yang ada di Indonesia, khususnya mungkin yang terbesar Basnas di bawah pemerintahan ataupun Mazismu mungkin yang di bawah dari naungan Muhammadiyah. Kenapa kurang? Karena yang pertama mungkin awareness dari masyarakat terkait pentingnya zakat, Pak. Mungkin masyarakat Indonesia ataupun khususnya kita-kita lah, ataupun kami yang ada peserta di sini, masih identik zakat itu ketika bulan Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, dan lain-lain. Tapi ketika zakat-zakat di luar itu, mungkin mereka masih kurang. Jadinya potensi yang tadi ratusan triliun itu belum kepercayaan masyarakat terhadap badan-badan yang ada badan-badan zakat nasional khususnya Basnas, mereka masih belum percaya apakah pada akhirnya uang-uang yang nantinya ataupun dana-dana yang nantinya mereka keluarkan untuk berzakat, berinfak, sedekah, wakaf, apakah benar-benar disalurkan kepada yang membutuhkan. Karena dari artikel yang saya baca Pak, baru juga mungkin 2 bulan atau sebulan atau 2 minggu yang lalu ada info bahwa dari Basnas daerah mana gitu itu mau ada pengadaan mobil mewah yang pada akhirnya membuat masyarakat tuh kayak masa sih badan zakat nasional harus pengadaan mobil mewah, apakah uang-uang kita yang kita salurkan itu dipakai untuk buat beli mobil mewah petingginya. Nah, itu menjadi apa ya? Menjadi risiko reputasi yang kadang membuat Basnas jadi tingkat kepercayaannya rendah di masyarakat. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak Hasan. Terima kasih. Oke, menarik sekali kalau yang sudah lihat isu-isu zakat ya. Tentunya berarti maka Mas Akmal ini mengikuti sekali dengan perkembangan filantropi di Indonesia. Ini sangat menarik. Memang perlu teman-teman juga ikut memantau bersama ya, bagaimana sih aktivitas yang dilakukan oleh lembaga atau badan amil zakat ini dalam pengelolaannya. Saya akan menyampaikan dari pengalaman yang saya lakukan ya. Ada dua sisi di sini yang memang menjadikan antara potensi dengan pencapaian itu gapnya terlalu tinggi. Yang pertama adalah mungkin eh, lembaganya dulu. Membangun trust kepercayaan lembaga ke masyarakat itu memang sangat penting Mas Akmal. Karena beberapa tahun flashback
yang sebelumnya itu ketika eh, filantropi yang ada di Indonesia ini diterpa tsunami dengan salah satu lembaga itu impactnya ke semuanya. Nah, ini pengalaman yang ada. Jadi pengelolaan itu berkesinambungan. Trust itu tidak berlaku hanya untuk satu lembaga ternyata untuk pengelolaan di lembaga zakat ini. Tapi ketika ada salah satu lembaga yang tercidrai kan bahasanya itu ya, tercidrai tentunya itu memberikan dampak untuk semuanya. Contohnya mungkin Ciamis ya, Basnas ya, yang kemarin lagi saat ini masih menarik, tapi itu harus diklarifikasi memang biar tidak berita ini tidak menyebar dan menjadikan trust masyarakat itu menurun, karena nanti dampaknya itu nggak hanya di Basnas tapi juga di lembaga yang lain. Tapi saya yakin tentunya di lembaga itu yang lainnya di LAS itu memiliki standar operasional prosedur masing-masing. Dan itu sudah ada juga Dewan Pengawas Syariahnya yang tentunya untuk pengelolaannya itu lebih transparan dan akuntabel. Nah, ini beberapa memang dari sisi sistem kelembagaannya. Yang kedua adalah literasi masyarakatnya. Saya sangat berterima kasih kepada Muamalat Institute ini menyelenggarakan diskusi atau pelatihan apalah yang penting bagaimana kita bersama untuk mensyiarkan terkait dengan Jiswaf ini kepada masyarakat ya, masyarakat umum yang mungkin saat ini belum memahami betul zakat apa sih ya, kan gitu ya. Mending tak salurkan setiap tahun, nah, padahal dari kekayaannya, dari apa namanya hartanya itu sudah berlebih dan orang ini belum paham terkait dengan zakat itu sendiri. Nah, ini yang menjadikan gap. Terus yang kedua saat ini masih masyarakat kita tadi Mas Fatur juga menyampaikan ya apa namanya masih suka mendistribusikan zakatnya itu secara langsung. Nah, ini juga menjadi potensi-potensi kan dilihat dari keseluruhannya. Tapi kalau dari masyarakatnya itu dalam mendistribusikan zakat, infak sedekahnya secara langsung, otomatis itu kan tidak tercatat ya, baik itu di Basnas atau di LAS. Nah, jadi ini masih masih jomplangnya di situ. Seandainya ini dicatatkan semua, insya Allah lah mungkin mendekati 300 triliun kemungkinan gitu ya. Kalau memang masyarakat kita sudah paham atau sudah apa terketuk hatinya dalam mendistribusikan zakatnya. Ini sekilas terkait dengan potensi. Eh, kita masuk di sesi-sesi zakat itu apa sih ya. Nanti harapan saya itu teman-teman semua di sini, kakak-kakak ini bisa setidaknya menyampaikan ke keluarga, ke kerabat, ke pacarnya, ke suaminya. Kalau memang ternyata dari keluarga, kerabatnya itu sudah ini berhak loh, ternyata ada kewajiban yang harus dikeluarkan. Kita masuk di sesi zakat. Ini ada ZIS ini. Zakat, infak, dan sedekah. Ini dana filantropi Islam yang masuk di situ dana sosial keagamaan ya. Nah, ini zakat. Nah, ini saya perspektifnya karena agama, regulasi. Jadi saya mengambil dari regulasi. Zakat adalah harta yang diwajibkan atau harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat. Nah, ini yang zakat. Jadi, semua harta yang kita peroleh sebenarnya itu ada hak orang lain. Contohnya, ini saya kasih contoh. Mungkin yang di perusahaan. Jadi pegawai. Tentunya ketika menjalankan usahanya, terus sebagai karyawan, seandainya sebagai karyawan, ketika bekerja itu tidak mulus-mulus saja kan gitu ya.
ketika bekerja tidak terus anteng-anteng saja, tidak. Tapi tentunya kadang-kadang nih gibahin bosnya, gibahin satu temen seprofesi. Nah, ini kan akhirnya hasil dari apa usaha jerih payahnya itu ada sedikit-sedikit lah gibah-gibah kan gitu ya. Ya, ini ya untuk membersihkan ini semua ya dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan hak karena setiap harta yang kita peroleh itu ada hak orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu infak. Harta yang dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat. Jadi infak itu dari nafkah pemberian yang sifatnya material di sini. Jadi kalau ada infak pembangunan masjid tentunya sifatnya material ya. Eh, Berupa kalau nggak uang barang kan gitu ya. Berbeda dengan yang terakhir ini sedekah. Sedekah itu ada harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Nah, di sini jadi kalau sedekah ini nggak hanya harta saja, tapi bisa di luar. Yaitu contohnya senyum aja menjadi sebuah sedekah. Nah, itu ini beberapa yang perspektif pengertian antara zakat, infak dan sedekah. Biar teman-teman semua paham. Oh, ini yang masuk kategori zakat ini. Kalau zakat itu ada aturannya, aturan mainnya ada, diberikan kepada orang khusus kan itu. Itu kalau zakat. Nanti kita breakdown. Oh, terus infak apa? Oh, infak itu harta, tapi bisa kita berikan sesuai dengan keinginan dari munfiknya gitu ya. Nah, mungkin apa? Infak pembangunan masjid. Saya mau infak semen 100 sak ya, itu bisa. Sama juga sedekah. Infak sedekah tipis perbedaannya. Tapi kalau sedekah itu bisa bersifat harta atau non harta. Senyum pun itu menjadi sebuah sedekah untuk eh, orang lain gitu. Ketika kita apa namanya ketemu orang lagi pusing dengan melihat kita senyum itu dia sudah berbunga hati, sudah bahasa eh, Jawanya sih ayem. Kalau bahasa Indonesia kira-kira apa ya? eh, Hatinya tenang lah gitu ya. Contohnya apa? Ketika ada seorang suami bekerja di luar, panas-panasan, terus pulang, lihat istrinya cemburut, itu di hati itu berbeda. Ketika ada suami pulang lihat senyuman dari istri yang ada di rumah. Tentunya itu berbeda. Sama hanya ketika ada bos bos melihat anak buahnya kok cemberut, terus kan pusing juga ini bos ya. Ini anak buah saya mau diapain kira-kira kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita bisa memberikan senyuman, itu menjadikan sebuah sedekah kita untuk orang lain yang dengan melihat kita itu dia berbunga hati atau bahasanya dia mendapatkan sebuah ketenangan seperti itu. Ini dua pengertian. Zakat secara bahasa ini masuk ke pengertian pertama adalah pensucian dan pertumbuhan. Zakat juga bisa berarti nama kesuburan, toharoh kesucian, barokah keberkahan, dan tathir yaitu mensucikan. Ini beberapa terkait dengan pengertian zakat. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yaitu Fiqh Zakah mengartikan bahwa zakat sebagai tumbuh dan bertambah. Begitu juga Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq dalam fikih sunnahnya mengatakan bahwa zakat berarti pertumbuhan, pertambahan, penyucian, dan pujian. Ini beberapa perspektif ulama terkait dengan pengertian zakat itu sendiri. Yang selanjutnya ada menurut Azhari. Nah, itu sebagaimana dikutip dalam oleh Yusuf Qaradawi yang mengartikan zakat adalah berkembang, bukan hanya harta
dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin. Ini ada apa namanya feedback. Zakat juga digunakan untuk arti toharoh, suci atau barokah keberkahan. Jadi kalau perspektif Yusuf Qaradawi bahwa ketika kita melakukan membayar zakat itu tidak hanya satu dimensi yang diuntungkan, yaitu dimensi dari muzaki itu sendiri. Tapi ada dimensi mustahik juga yang diberikan kenikmatan di situ atas harta yang diberikan. Tentunya itu membuat kejiwaan dari mustahik itu juga mengalami perbaikan seperti itu. Imam Syaukani menjelaskan mengapa zakat bermakna nama atau berkembang dan at-tahir pensucian yaitu sebagai eh, adapun makna pertama karena mengeluarkannya menjadi sebab berkembangnya harta. Nah, ini ketika kita membayar zakat, harta kita tidak akan berkurang sedikit pun. Contohnya, kalau kan gini, mesti kalau orang yang masuk nggak berkurang. Padahal kan awalnya 100.000 saya zakat 10.000, tentu itu berkurang. Itu dalam fisiknya. Tapi dalam hal berkembang di sini, keberkahan yang ada, dengan kita berzakat tentu akan dilipat gandakan dari harta yang kita miliki. Eh, terus atau karena terkait dengan harta yang berkembang. Adapun makna kedua karena zakat mensucikan jiwa dari sifat buruk, kikir dan mensucikan dari dosa-dosa. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ketika kita bekerja di perusahaan atau di pertanian, tentunya ketika kita melaksanakan sebuah pekerjaan itu tidak mulus. Kita melibatkan banyak orang di situ. Kita tidak bekerja sendirian. Contohnya di kantor, kita dari rumah ke kantor itu sudah melibatkan berapa puluh orang. Contohnya naik ojol, naik kereta, naik eh, bis. Itu tentunya melibatkan. Kita berangkat saja sudah melibatkan berapa puluh orang di situ. Terus di kantor kita melibatkan teman-teman. eh Suaranya terputus. Aman nggak kira-kira? Aman Pak suaranya Pak di saya. Oke, iya, mohon maaf ya. Nanti recordnya aja diberikan Mbak Vinta. Iya, tentunya ada beberapa yang memang terlibatlah dalam aktivitas kita dalam keseharian. Di kantor kan kita ada bos. Kalau lagi dimarahin bos, mesti nanti di belakangnya gibahin bosnya. Ini bos gak jelas, gini, 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 ya. Nyuruh seperti ini. Nah, ini ritme-ritmenya ada. Jadi, fungsi zakat mensucikan itu semua, gitu ya. Ketika kita mendapat, kita bersihkan dari hal-hal tersebut. Karena kalau kita mendapat gaji setiap bulan, sedangkan kita setiap bekerja mengalami banyak gibah dan yang lainnya, melibatkan banyak orang, nah ini tentunya ada sedikit dosa-dosa yang terkandung di situ gitu ya. Nah, ini harus kita bersihkan. Nah, karena apa? Pensucian sebagai tathir tadi, sebagai pensucian harta yang kita dapat setiap bulannya. Ini perspektif empat imam mazhab yang diakui. Nah, ini ya, terkait dengan pengertian zakat. Zakat sebagai pemberian kepemilikan bagian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu karena Allah. Ada juga yang mengartikan zakat yaitu ungkapan untuk mewajibkan bagian dari harta dalam harta khusus milik orang yang ditentukan. Kedua dari Maliki menafsirkan zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab sempurna kepemilikannya dan telah mencapai putaran 1 tahun atau haul kepada yang berhak menerima. Syafi'i ini mayoritas Muslim Indonesia
Nama dari suatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan jalan tertentu. Ada juga yang mengartikan nama khusus dari kadar tertentu dari harta yang dibagikan kepada kelompok-kelompok khusus dengan memenuhi beberapa syarat. Ini Syafi'i. Kalau Hambali yaitu hak yang wajib atas harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu pada waktu tertentu. Kenapa ada tertentu-tertentunya kan gitu ya? Nah, nanti kita bahas. Ini dasar-dasarnya dulu. Sampai pengertian dulu. Nah, ini saya mau teman-teman biar clear nanti. Tidak ada dusta di antara kita gitu. Biar satu ritme gitu ya. Silakan ada yang ditanyakan dari pengertian ini sebelum saya lanjut. Silahkan angkat tangannya kalau mau bertanya. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, ini saya rasa aman perspektif pengertiannya. Dasar hukumnya. Oh, kalau pengertiannya sudah tahu dasar hukumnya apa sih? Zakat itu dalam Al-Quran ada 28 ayat yang tersurat secara pasti di situ tercantum kata zakat. Ada 33 itu dimaknai sedekah. Ada 82 ayat yang mengartikan semua itu yang entah itu sinonim, anonim terkait dengan zakat. Itu di Al-Quran. Jadi banyak sekali apa makna yang terkandung terkait zakat yang ada di Al-Quran. Kenapa terus itu menjadi sebuah apa namanya yang di salah satu ayat yang diprioritaskan dalam Al-Quran? Karena sejak awal berdirinya Islam, eh, Islam bisa berkembang itu ketika ada zakat ini. Potensi zakat yang di apa kelola oleh Baitul Mal pada masa Rasulullah itu berkembang untuk bagaimana strategi mensyiarkan agama Islam sampai ke kita gitu. Itu manfaat dari zakat. Eh, Zakat juga termasuk dalam rukun Islam kan gitu ya. Kalau dalam Al-Quran ini yang selama ini dipakai yaitu waqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'arrokiin. Di sini dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dalam ayat di atas dijelaskan ada dua kewajiban pokok yang harus dikerjakan setiap muslim. Yang pertama sholat untuk hubungan baik dengan Allah dan zakat bertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Jadi di sini ada dua kebutuhan dari ayat ini. Ada sholat, sholat itu ritual kita, apa namanya, dimensi keimanan seseorang antara makhluk dengan Tuhan. eh, Ya setidaknya kita mengabdikan diri kepada Tuhan dengan sholat. Bahwa kalau ada orang Islam mengatakan saya Islam tapi tidak sholat, itu dipertanyakan keislamannya. Nah, itu. Karena ini pondasi, dasar pondasi. Kita bisa menilai, ini beberapa ya, kita bisa menilai seseorang itu dari sholatnya. Itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Kalau orang sholatnya tepat waktu, kemungkinan besar itu dia bisa dipercaya. Gitu ya. Karena dia hubungan rohani yaitu antara makhluk dengan Tuhan itu sudah terjalin. Kedua, zakat sebenarnya ada dua dimensi, yaitu dimensi karena zakat itu masuk kewajiban, yaitu apa namanya nanti saya jelaskan kewajiban zakat apa, keuntungan kita benefit, gitu. Benefit kita apa sih zakat sih nanti di akhir akan saya jelaskan. Eh, Jadi ada dua dimensi di sini antara dimensi ketuhanan dan dimensi
sosial atau kemanusiaan dari dana zakat. Jadi ini menunjukkan sangat penting kalau sholat individu, yaitu kebutuhan makhluk dengan Tuhan saja. Tapi kalau zakat ini ada dua dimensi. Kalau ada orang kaya, terus pelit, tentunya kalau ada pencuri yang masuk, tetangga paling rasain lu. Jadi gitu ya, ya. Tahu rasa jadi orang pelit kan. Berbeda ketika ada orang kaya, terus dia juga menunaikan zakat setiap tahunnya dan didistribusikan di lingkungannya, tentunya orang-orang sekitar akan menjaga. Boro-boro ada mau maling masuk, lagi diintai orang saja, mesti sudah ditegur. Ente mau ngapain kan gitu ya. Ini ketika ada dualisme yang ada di sini. Satu sisi kita dapat pahala dari Allah, eh, satu sisinya kita dapat keamanan dari sekitar. Ini dua dimensi yang ada di selanjutnya yaitu ada surat At-Taubah. Ini ini yang biasa digunakan oleh teman-teman yang ada di filantropi. Khudh min awalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Di sini kenapa ini kalau di Indonesia belum berlaku? Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ambil. Karena kata ambil ini menunjukkan manusia itu pada prinsipnya itu kikir, pelit, dia. Apa-apa perhitungan, apa-apa eh, apa ya, eh, diungkit-ungkit itu karakteristik dari manusia. Maka fungsinya manusia itu ya harus saling mengingatkan, nah, gitu ya. Contohnya di zakat ini, khud min awalin. Kalau zaman ketika Rasulullah wafat, terus ada banyak orang yang awalnya rajin membayar zakatnya, ketika berpindah ke Abu Bakar, ternyata Baitul Mal itu berkurang. Nah, ini akhirnya langkah apa yang dilakukan Abu Bakar? Saya akan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Itu begitu pentingnya zakat yang pada waktu itu. Ayat Zuriyat wa fi amwalihim hakul lisaili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Nah, ini ada nih. Nanti saya jelaskan ini. Ada dua karakter di masyarakat kita. Ada memang orang yang tidak punya, memang sukanya meminta-minta. Ada orang yang tidak punya tapi tidak mau meminta. Nah, gitu. Dan ini penting dari lembaga zakat, baik itu Basnas atau LAS. Kalau di muamalah mungkin atau BMM ya, Baitul Mal muamalah kan gitu ya. Nah, itu fungsinya ada kelembagaan di situ. Karena pada dasarnya ada orang yang memang sukanya meminta, ada yang tidak mau meminta, tapi dia itu miskin, hidupnya kurang. Nah, inilah peran dari lembaga-lembaga ini untuk mengasesmen dari kelayakan hidup masyarakat yang ada. Ini kalau dijalankan apa namanya dengan baik, tentunya terselesaikan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Tapi memang harus ada satu giroh kebersamaan, baik itu Basnas dan LAS dalam mengentaskan kemiskinan yang ada. Nah, ini peran karena yang bisa melihat ini orang tidak punya itu kan dari tetangganya, terus kerabatnya, terus juga berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh lembaga baik itu Basnas maupun LAS. Ini yang harus apa namanya diperhatikan. Karena jangan sampai ada beberapa kejadian satu keluarga meninggal bersama karena terhimpit dengan ekonomi. Nah, ini yang naudzubillah nanti. Itu peran penting dari lembaga ini untuk memberikan edukasi bahwa adanya lembaga zakat ya perannya ya di sini. Baik yang meminta dan yang meminta dilakukan asesmen agar dana zakat itu tersalurkan merata gitu. Eh,
Terus selanjutnya kul innama ana basyarum mislukum yuha ila akhirih. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, oleh sebab itu tetaplah dalam beribadah dan mohonlah ampun kepadanya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Nah, ini ada ancaman di sini. Orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat dan ingkar akan akhirat binasa. Ini kata Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa zakat itu memang betul-betul penting. Transformasi ketuhanan dan sosial itu ada. Yang ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Terlalu banyak ya, saya langsung ini saja, nanti bisa dipelajari. Eh, Kenapa tadi ada yang mengatakan Imam Syafi'i harta tertentu dengan waktu tertentu? Kalau zakat itu ada ketentuannya, yaitu Islam merdeka milik penuh tumbuh dan berkembang lebih dari kebutuhan mencapai nisab, haul. Nisab itu takaran, batasan. Nanti kita akan breakdown. Haul itu 1 tahun. Kenapa zakat itu harus dikeluarkan setiap tahun? Nah, ini karena ada syarat haul, halal, bebas dari hutang. Eh, Rukunnya apa? Yaitu niat, harta yang dizakati, pemberi zakat dan penerima zakat, yaitu muzaki maupun mustahik. Ini syaratnya. Ya, ketentuan zakat. Zakat ada 2 macam, yaitu zakat yang berkaitan dengan jiwa atau zakat fitrah, dan zakat yang berkaitan dengan harta, yaitu zakat mal. Seperti zakat emas, perak, tanaman, buah-buahan, barang dagangan, binatang ternak, tambang, barang temuan, profesi, nah itu sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Agama 52 tahun 2014. Ini beberapa jenis zakat. Yang pertama kita bahas yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang diterapkan dan ditunaikan pada bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, syaratnya apa? Yaitu sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkan sebelum sholat Id di sini tentunya, ia menjadi zakat yang diterima, dan barang siapa mengeluarkannya setelah sholat Id, ia menjadi sedekah biasa. Nah, ini zakat fitrah. Zakat fitrah setiap insan, setiap anak manusia yang hidup pada bulan suci Ramadan itu wajib membayar zakat. Berapa? Nah, ini ada beberapa ketentuan terkait zakat fitrah. Ada yang mengatakan 2,5, nah, gitu ya. Ada 2,5, ada yang 2,7, ada 2,9, yang paling aman 3,5 liter, kan gitu ya. Ada beberapa. Itu ketentuan. Dan ketentuannya adalah ini, makanya harga beras itu akan berbeda-beda. Karena kalau yang namanya zakat fitrah itu diambil dari makanan keseharian, tentunya berbeda. Ketika orang yang kaya, zakatnya dengan orang yang menengah, mungkin dari segi konsumsi berasnya berbeda. Kalau yang kaya mungkin berasnya bisa organik, per liternya atau per kilonya bisa sampai 25.000 atau 30.000. Berbeda ketika yang kelas menengah mungkin 16.000 atau yang 17.000 per kilonya, berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya yang namanya zakat fitrah itu adalah makanan pokok yang setiap hari dimakan oleh orang tersebut. Ini pada prinsipnya di situ. Kedua, zakat mal. Zakat mal secara global adalah harta zakat, yaitu terbagi menjadi 2.
yaitu harta hasil pendapatan dan harta hasil bumi. Sebagaimana ayat Al-Quran yaitu di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah yang baik-baik sebagian dari hasil usaha kamu dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Karena dasarnya ini hasil pendapatan. Nafkahkanlah yang baik-baik dari hasil usahamu. Nah, ini karena usaha, jadi usahanya itu bermacam-macam. Kan itu ya. Usahanya bermacam-macam. Kenapa zakat itu terus berkembang? Ya, karena dalilnya usaha kamu, usaha kita, influencer sekarang. Kalau memang itu sebagai profesi, dia wajib mengeluarkan zakat ketika selama 1 tahun pendapatannya mencapai nisab. Terus ketika petani cabai, petani pertanian lah, kacang dan yang lainnya, itu wajib dikenakan zakat ketika mencapai nisab. Jadi zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki ini melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik. Kenapa saya kasih amil resmi? Karena perspektif amil di sini ada namanya amil syar'i. Amil syar'i adalah amil yang diangkat oleh negara. Kalau saya zakat di masjid terus seperti apa Ustadz? Nah, gitu kan, gitu ya. Banyak. Saya kemarin zakatnya di masjid. Eh, di masjid itu status dari amilnya apa? Dia selaku panitia atau selaku amil. Kalau amil dia diangkat oleh pemerintah atau negara. Contohnya mungkin sebagai jaringan pengelola zakatnya dari BMM, Baitul Muamalat gitu ya. Punya masjid, itu sebagai salah satu JPIS-nya atau jaringannya atau UPZ BMM. Itu secara struktural itu diperbolehkan karena runut nanti setiap ada yang zakat itu tercatat. Tapi kalau yang lewat panitia masjid, pertanyaannya panitia ini di SK-kan oleh siapa? Dia statusnya sebagai panitia atau sebagai amil. Kalau statusnya sebagai panitia zakat, berarti dia tidak berhak atas harta zakat yang dikumpulkan. Jadi dia perantar saja, dia harus segera mendistribusikan zakat yang dikelola itu. Dan dia tidak berhak menerima dari zakat itu. Karena statusnya panitia. Panitia itu eh, tidak masuk kategori mustahik zakat. Berbeda ketika amil. Nanti saya jelaskan dia. Itu ya. Kenapa harus di lembaga resmi? Ya, biar tadi antara potensi dan pencapaian itu seimbang. Saat ini kenapa masih jumlahnya tinggi, masih banyak apa namanya pengelolaan zakat yang dilakukan secara individu, baik itu kelompok atau individu. Nah, ini akhirnya tidak tercatat dengan baik, yang mengakibatkan potensi dengan target atau penghimpunan itu belum maksimal. Ada juga hadis Nabi, yaitu dari Muaz. Anallaha qad iftaradu alaihim sodakotan fi amwalihim tuhaudu min agniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi di sini ada Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil. Gitu. Nah, jadi di sini ada kata diambilnya, di amwalihim, eh, dari harta mereka dan didistribusikan kepada orang yang berhak, yaitu mustahik zakat.
Nah, inilah kenapa eh, zakat mal itu terus berkembang. Ya, karena dalilnya tadi, apa yang tumbuh dan berkembang atas yang entah itu dari hasil usaha atau pertanian yang dikeluarkan dari bumi, itu bisa dikenakan zakat. Kita bahas satu-satu. Ini Mbak Vina, nanti kalau waktunya ini saya diingatkan ya. Karena kalau saya udah ada ngomong itu gitu. Iya, Pak, Ya, siap. oke ya. Saya buka pertanyaan dulu dah, biar tidak monoton saya terus gitu. Silahkan teman-teman semua dari sedikit penjelasan terkait dengan apa namanya pengertian, terus baru pembagian zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal ya. Ada yang ditanyakan silahkan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung saja di-unmute ya mikrofonnya. Kak Fatur, ada pertanyaan? Boleh. Oke, silakan Kak Fatur. Punten nih Pak Ustadz, ini mau ada pertanyaan aja sih Pak. Ya. Karena kalau yang kita lihat itu kan di masyarakat di daerah saya Pak ya, atau karena memang daerahnya masih pedesaan gitu Pak, masih perkampungan. Jadi ada namanya lembaga pengumpul zakat itu dia dalam bentuknya kayak DKM gitu. Nah, secara kan Pak, kalau misalkan kita kayak dari masyarakat itu sendiri, mereka kan kebanyakan pengen langsung mendistribusikan ke penerimanya langsung gitu ya, mustahik zakatnya yang berhak menerima. Tapi dalam satu masyarakat itu kayak ada inisiatif nih dari tokoh masyarakat tersebut kita kumpulkan dalam jadi satu agar di lingkungan kita gitu tuh. Kan kadang kalau misalkan kita mengumpulkannya di itu ya Pak, di apa di Baznas ataupun di lembaga yang lebih besar itu kan tetangga-tetangga kita itu kadang tidak kebagian gitu Pak untuk pendistribusian zakat yang terjadi. Nah, kalau misalkan kayak gitu Pak, kayak ada lembaga pengumpul zakat dalam dalam masyarakat kecil gitu. Ada nggak sih Pak mekanismenya? Apakah ada hukumnya juga tentang dibolehkan atau tidak secara secara syariatnya ataupun secara nasional bagaimana? Dan kalau misalkan betul gitu Pak, itu bagaimana aturan dan mekanismenya Pak? Karena secara yaitu tadi bahwasanya dari tokoh masyarakat sekitar ya udah yuk kita berinisiatif agar tetangga-tetangga kita yang emang nggak mampu ataupun kita melihatnya dia kayaknya berhak deh untuk mendapatkan zakat gitu. Karena melihat dari kondisi di lapangan juga sih Pak. Itu bagaimana tuh Pak mekanismenya Pak Ustadz? Punten. Oke, terima kasih Mas Fatur. Eh, Memang saat ini belum semua baik itu Basnas atau LAS merata di Indonesia. Ada yang sudah sampai, ada yang belum. Kalau berdasarkan apa namanya rukun dan syarat tadi ya, saya sampaikan itu ada niat, ada harta zakat, ada eh, orang yang zakat, ada yang menerima. Secara fikih, nah ini secara fikih, bahwa yang namanya zakat itu ketika kita menunaikan atau memberikan zakat kita kepada mustahik zakat. Nah, mustahik zakat itu sebenarnya ada 8. Kan itu ya. Innama shodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina itu kan fakir miskin. Eh, Secara prinsip pengelolaan atau ketika kita berzakat kepada orang langsung dan dia masuk kategori dari asnaf atau mustahik itu sudah sah secara syariat Islam. Boleh. Nah, eh, makanya kalau yang saya tadi gini, kalau di pool apa namanya, di pool satu nih, yang ngepool ini atau DKM ini statusnya panitia atau amil. Nah, kalau statusnya amil, dia itu harus memiliki legal standing atau disahkan oleh pemerintah. Karena ada amil, syarat amil syar'i, yaitu ditunjuk oleh pemerintah atau kepala negara lah seperti itu yang dicontohkan Rasulullah. Eh, Kalau dia sebagai amil punya legal standing itu selesai sebenarnya kita tidak harus tahu
Oh, ini nanti didistribusikan kepada mustahik siapa ya kan ini. Karena kita zakat itu langsung kepada amil dan amil itu menjadi salah satu penerima zakat. Itu secara syah, secara syariat sudah syah. Kewajiban kita sudah selesai. Nah, gitu ya, sebagai orang yang berkewajiban menunaikan zakat. Tapi kalau panitia, eh, dia hanya bahasanya apa? Broker saja, lewat saja. Jadi dia yang memiliki data mustahik zakat yang ada di daerah tersebut dan kita pulkan zakat kita niatkan zakat untuk apa diserahkan oleh panitia itu nanti akan dibagikan kepada mustahik zakat. Transformasi ini selesainya itu ketika zakat dari Mas Fatur diberikan kepada mustahik itu baru putus, baru selesai ya. Nah, jadi karena statusnya panitia bukan amil. Kalau dari amil itu ketika kita zakat langsung ke lembaga yang syah itu secara syariat sudah kewajiban kita sudah selesai secara syariat Islam karena kita sudah mendistribusikan zakat kita melalui salah satu asnaf yaitu amil zakat. Itu ada di surat atau kan ada standar. Oh, amin itu tidak boleh dong. Terus semua yang dihimpun terus dibuat beli mobil kan gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi ada ketentuan syariat juga di dalamnya. Ada hak amil yang memang secara syariat karena seperdelapan dia hanya boleh mengambil 12,5% dari yang dihimpun. Sisanya wajib didistribusikan kepada mustahik yang lain. Ini eh, apa secara syariat ya yang melalui lembaga amil zakat. Kalau melalui panitia, jadi panitia itu tidak punya hak atas harta zakat. Kalau infak sedekah masih bisa lah, karena tidak ada ketentuan secara spesifik. Karena kalau zakat itu ada aturan syariatnya, yaitu diberikan kepada mustahik zakat. Nah, eh, bahasanya pahalanya nanti muncul ketika zakatnya sudah diberikan kepada mustahik zakat seperti itu, yaitu entah fakir atau miskin yang ada di sekitar. Itu secara syariat ya. Tapi secara regulasi, karena di regulasi di Undang-Undang 23 itu, kalau ada seseorang yang menghimpun secara pribadi tidak memiliki legalitas itu ilegal dan itu ada hukum yang bedaannya di situ, Mas. Berarti kalau Mas Fatur langsung ke mustahik itu lebih jelas, lebih pas karena perspektif Mas Fatur itu oh ini memang betul-betul kategori mustahik perspektif saya. Saya zakat langsung ke beliau. Nah, itu sudah selesai, justru lebih selesai seperti itu. Walaupun saya di lembaga zakat, tapi kalau memiliki niatan seperti itu secara syariah sudah sah, langsung diberikan kepada orang. Tapi nanti tidak tercatat sebagai mana tadi yang saya sampaikan gitu aja potensinya tidak muncul-muncul gitu ketika memang diberikan. Dan saya kasih catatan. Sebenarnya di lembaga zakat itu ada namanya zakat terikat. Ini kadang-kadang yang apa namanya yang belum tahu kan nanti saya zakat ke Basnas atau kelas ini nanti didistribusikannya justru di tempat yang lain kan gitu. Ada namanya zakat terikat. Jadi ketika kita zakat, kita sampaikan saja ke lasnya atau ke basnasnya bahwa saya zakat ini ada 1 miliar seandainya gitu. Tapi saya minta distribusinya di titik A. Itu boleh, diperbolehkan secara syariat. Itu boleh. Itu karena apa? Karena perspektifnya adalah saya hidup distribusikan langsung menimbulkan kekacauan, ada yang apa dorong-dorongan, ada sampai yang meninggal. Itu kan juga nanti image-nya kurang baik. Tapi kalau dilakukan oleh lembaga itu untuk apa ya? Kebiasaan ini yang terjadi di orang kita. Ketika 1 tahun kita zakat sendiri nih depan rumah, tahun kedua kita zakat lagi sendiri, tahun ketiga kita zakat langsung.
di depan rumah dengan kita ngumpulin orang. Itu tahun keempat qadarullah ternyata usaha kita bangkrut dan yang lain. Dan kita tidak zakat di depan rumah, itu akan menjadi cemoohan masyarakat. Tahun kemarin zakat ini enggak. Nah, inilah pentingnya kenapa kita zakat melalui lembaga. Untuk biar ini tidak terjadi gap di sini gitu ya. Karena mindset di masyarakat kita yaitu eh, apa namanya, kalau satu satu dua tiga kali itu sebagai rutin, keempat itu sudah menjadi sebuah kewajiban gitu loh. Ini yang kadang-kadang saya sendiri kalau gitu ya pemikiran orang-orang kita ya. Contohnya saja ketika Mas Mahathir dimintain teman, teman pertama minta dikasih, minta uang dong 100.000, ketiga dikasih, keempat dikasih, eh, keempat itu pertanyaan tidak minta. Loh kamu kok gak ngasih uang saya? Ya gitu ya. Ya, itu mindset ini loh yang harus kita rubah ini. Karena tahun keempat itu sudah menjadi kebiasaan perspektif dia. Justru itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita gitu. Dan itu jangan sampai terjadi. Kalau kita melalui lembaga itu kan tidak akan terjadi karena lembaga itu ada SOP dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di lembaganya masing-masing. Gitu Mas Atur ya. Secara syariah syah lah gitu ya. Tapi tidak tercatat di perhitungan secara nasionalnya. Itu saja sih. Eh, Oke, kita lanjut. Ini percepat ini. Gitu ya. Karena ini 10 menit lagi ya. Ini Ya masih betul Kak, masih 10 menit lagi. panjang ya. Oke ya. Nanti bisa materi di-share saja. Ini lebih diskusi saja. Ini pembagian zakat. Zakat emas itu ada 80 gram emas. eh, Terus ada juga zakat pertanian, perniagaan. Ini saya kasih contoh gambaran saja. Ini yang pertanian saja dulu. Tadi bahwa zakat itu adalah apa yang kita usahakan dan apa yang dikeluarkan dari bumi kan itu ya. Contohnya Mas, ini karena pertanian. Ini pertanian. Pertanian itu yang agak beda karena perspektifnya berbeda. Pertanian itu mengeluarkan zakatnya 10% ketika memang tak ada hujan. 5% jika menggunakan irigasi karena di situ ada cost yang timbul. Batasannya berapa? Yaitu 653 kilogram gabah. Kalau kita bertani dan sudah panen mencapai batasan 653 kilogram gabah itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Terus untuk yang lain ini nanti dibaca. Zakat pendapatan dan jasa. Kalau emas ini menarik emas. Emas saat ini menjadi sebuah investasi yang diburu oleh masyarakat Indonesia yang menjadikan harga emas gila-gilaan hampir mencapai 2 juta. Ini tentunya ke depan ini harus di apa namanya? Disosialisasikan orang-orang yang punya emas ini. Anak muda sekarang udah mending buat beli emas karena harganya tidak akan kena inflasi kan gitu. Dan jangan terus kena inflasi juga, tapi nanti setiap tahun ketika memiliki 85 gram emas itu wajib mengeluarkan zakat. Itu yang paling. Sama juga dengan zakat pendapatan dan jasa. Entah apapun profesinya, kalau pendapatan kita per tahunnya sudah mencapai 85 gram, Mas. Kalau kita hitung 85 gram, kita bulatkan 2 juta, itu udah 170 170 juta ya. Kalau satu ya, iya. Karena 1 gramnya seandainya kita ambil 2 juta, dikalikan 2 berarti kan 8. Ya, sekitar 170 juta. Ketika kita penghasilan per tahun itu mencapai 170 juta, itu wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 2,5% per tahunnya, per tahun. Di tinggal 170 dibagi 12 ya. Ya mungkin sekitar
yang penghasilan 15 juta per bulan itu wajib kena zakat. Nah, ini untuk pendapatan dan jasa. Terus pertanyaan, kalau influencer terus YouTuber itu kan nggak tentu. Dihitungnya ditariknya di tahunan. Kenapa? Pada esensinya adalah kalau pendapatan kita tidak bisa kita kalkulasi per bulan, berarti dihitungnya setahun, yaitu haul. Selama 1 tahun itu apakah harta kita mencapai nisab atau tidak? Senilai dengan emas 85 gram emas atau tidak? Kalau mencapai berarti kita wajib bayar zakat gitu ya. Itu ya, ini perspektif zakat. Nah, sejalan dengan perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, maka ulama kontemporer seperti Mahmud Salto, Yusuf Qaradawi, dan Abdul Ar-Rahman Isa menyatakan bahwa ketentuan syariat tentang harta yang wajib dizakati itu bersifat kondisional. Karena itu wajib terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Yusuf Qaradawi dalam fikih zakatnya menganggap harta seperti uang, deposito, saham, dan sebagainya merupakan objek zakat. Sebab kalau berpegang zakat dan perak seperti pada zaman Rasulullah, maka tidak ada orang kaya yang dikenakan zakat. Karena tidak ada orang kaya yang membelanjakan emas dan perak sekarang. Fatwa-fatwa kontemporer seputar zakat perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Ini yang penting. Karena memang perkembangan ke depan itu zakat itu banyak macamnya, tidak hanya emas dan perak saja. Kalau masyarakat sekarang yang akhir-akhir ini sih sudah mulai sosialisasi ya terkait dengan harga emas dan perak ya, perak antam itu sudah mulai diperjualbelikan, nilainya fantastis juga dari tahun ke tahun. Tentunya saat ini sudah mulai investasi dan itu nantinya ketika sudah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, terus ini tadi siapa saja sih yang apa namanya berhak menerima zakat? Itu ada 8 golongan yaitu sebagaimana salah dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwa innama shodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Inilah 8 asnaf yang kalau kita mengeluarkan zakat itu syah secara syariat kepada 8 asnaf di sini. Nah, ini terkait orang yang udah. Terus peran dan manfaat JIS itu apa? Nah, itu ya. Kalau apa namanya? Peran manfaatnya sebagai salah satu rukun Islam. Zakat merupakan satu objek ladang ibadah yang sangat penting di kalangan individu Muslim. Begitu juga infak dan sedekah merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam karena memiliki dampak yang besar bagi individu maupun masyarakat. Meskipun sering dianggap serupa, infak adalah pengeluaran harta di jalan Allah tanpa batas penerima, bebas, tidak ada apa namanya ketentuan. Kalau zakat ada ketentuan hanya 8 asnaf yang boleh diberikan. Sedangkan sedekah lebih luas mencakup bantuan dalam bentuk harta, tenaga maupun senyuman. Ada beberapa hikmah yaitu illallah. Nah, ini beberapa yang memang bisa kita manfaatkan dana-dana tersebut eh, yaitu untuk mendatangkan hidayah. Yang kedua yaitu dimasukkan ke surga. Eh, Memang dalam Islam biasanya di setiap keagamaan ya ketika kita membayar sesuatu
telah diturunkan sebelumnya dan orang-orang yang mendirikan sholat menunaikan zakat. Di sini ada terkait dengan dimasukkan ke surga. Inilah beberapa manfaat. Nanti silakan diskusikan. Ya, ini kita zakat dulu sesi ini. Mungkin nanti wakaf bisa disambung lain waktu ya, karena ternyata waktunya sudah apa namanya limit ya. Eh, ini sedikit waktu nanti kita bisa ulas lebih lanjut terkait dengan sebagaimana sih dampak zakat dan wakaf ini untuk masyarakat sekarang. Sesi selanjutnya silakan kita buka diskusi buat teman-teman semua. Mungkin sedikit pemaparan ini memantik ya dari teman-teman. Oh ternyata zakat itu potensinya besar dan manfaatnya juga banyak ternyata. Gitu. Gitu. Silahkan kita buka sesi diskusi saja ya Mbak Vina ya. Betul, Pak. Baik, teman-teman. Ada yang ingin bertanya atau kita diskusikan? Boleh on mic ya, teman-teman semuanya. Halo Pak, saya mau nanya. Ya. Eh, Mengapa zakat atas emas dan perak hanya diwajibkan setelah harta tersebut mencapai nisab dan haul, Pak? Oke. Oke. Eh, eh, Ketentuan nisab dan haul itu ada dalam hadis Nabi ya. Jadi tidak terus serta-merta, oh kok ada batasan, ya. Kok dibatasi sih? Harusnya punya segram itu dikeluarkan zakatnya kan gitu ya. Gitu. Tapi tidak seperti itu. Bahwa memang eh, ada sebuah hadis yang di situ menjelaskan bahwa zakat emas itu ada kadarnya, gitu ya, ada kadar yang harus dikeluarkan, yaitu ada dari Abu Dawud, yaitu dari Ali. Saya bacakan artinya ya. Hadisnya dari Abu Dawud, dari Ali radhiyallahu an, yaitu apabila kamu mempunyai 200 dirham, ya, 200 dirham ya, eh, yang telah mencapai masa haul, yaitu selama 1 tahun, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 5 dirham. Ini ada hadis. Jadi ada ketentuan di situ. Tidak semua harta itu kena zakat. Nah, gitu ya. Karena gini, kalau antum punya 85 gram emas, besok haul, gitu ya. Besoknya itu ternyata sudah haul 1 tahun nih saya kepemilikannya. Dan hari ini saya jual 1 gram, itu sudah tidak masuk kategori antum wajib zakat. Karena tidak mencapai haul selama nisabnya tidak mencapai sampai haulnya selama 1 tahun. Karena memang ada aturan batasan biar zakat ini tidak orang yang punya harta sedikit harus zakat, ini harus zakat, dan tidak. Tapi memang ukuran ini disampaikan hadis Nabi sebagai patokan. Kalau orang yang nyimpan emas 85 gram, tentunya dia sudah masuk kategori orang kaya. Gitu ya. Kalau baru 1 gram, yaitu mama komplek itu ya 1 gram palingan gitu ya. Nah, perhiasannya kan gitu ya. Nah, nah, itu belum masuk gitu. Karena ini sebuah investasi ya, tumbuh dan berkembang. Jadi kalau ke antum punya nih emas 10 gram perhiasan, itu juga tidak wajib zakat. Tidak, tidak wajib dizakati. Tapi kalau memang ada ketentuan, kenapa ada ketentuan? Ini batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh syarak yang kita harus ikuti kan gitu ya. Kalau itu kan batasan gini, orang yang medit ya gitu ya, orang yang kikir ya, biasanya bisa diketok itu kalau punya batasan. Kecuali gini, perspektif, ya udah saya punya 1 gram tapi saya mau zakati. Ya nggak masalah, itu justru edukasi yang bagus kan. Berarti kepedulian kita, sosial kita akan apa namanya masyarakat di sekitar kita itu sudah terbangun. Kenapa ada batasan ini? Eh, Oke,
Izin Pak, gitu ya yang zakat terkait nisab harus 85 gram emas harus 1 tahun ya. Karena itu ada hadis yang melatar belakangi semua aturan terkait dengan zakat. Sebagai seperti hanya tadi pengertian zakat yaitu atas kadar tertentu dan waktu tertentu dan untuk orang-orang tertentu. Itu pengertian zakat. Selanjutnya ini gitu ya Mbak ya, yang Ya, baik, terkait Pak. Terima masalah. kasih jawabannya, Pak. Izin bertanya Pak, kalau zakat penghasilan itu mengacu ke zakat emas dan perak, apakah penghasilan itu neto atau setelah dikurangi pengeluaran atau bruto ya? Nah ini nanti Pak Yafa ya. Ini saya perspektif siapa dulu? Kalau istilahnya mana? Kalau perspektif saya sebagai amil lembaga, tentunya edukasinya akan berbeda. Tapi saya akan kasih penjelasan gini. Yang namanya zakat itu udah lebih dari kebutuhan. Di syaratnya tadi kan gitu ya. Kalau lebih dari kebutuhan, tentunya itu perspektif Yusuf Qaradawi itu neto. Jadi kebutuhannya dikeluarkan semua. Kalau sisanya mencapai nisab yaitu 85 gram emas baru dikeluarkan zakatnya. Eh, Kenapa tadi pertanyaannya neto atau bruto? Ya, kalau Yusuf Qaradawi neto. Tapi kalau perspektif dari amil atau lembaga zakat akan saya arahkan seperti ini. Zakat adalah pembersih dari harta Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu belum membersihkan terus dimakan, apakah sudah betul-betul bersih harta yang dimakan tadi? Ya gitu ya. Itu perspektif saya ambil. Karena ini eh, larinya nanti fundraising gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang memang mau membersihkan esensi zakat itu membersihkan harta dari Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkannya itu lebih baik dikeluarkan dulu atau dimakan dulu. Ya, yang namanya membersihkan. Tentunya kita bersihkan dulu Pak kan gitu kan. Nanti biar enak kita makannya benar-benar harta kita itu harta yang suci, yaitu yang sudah tidak ada subhatnya kan gitu ya. Kalau berpikir cara seperti itu berarti ketika Bapak Ibu mendapatkan gaji atau harta yaitu dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu kan gitu ya, sebelum nanti digunakan atau dikonsumsi kan. Itu dua perspektif. Tinggal keyakinan dari Bapak Ibu semua mau membersihkan setelah dikurangi hutang dan yang lainnya atau dibersihkan dulu baru dikonsumsi. Nah, itu ya yang terkait neto atau bruto. Karena istilah di zakat itu perspektifnya siapa dulu? Kalau perspektif Yusuf Qaradawi di neto. Jadi kebutuhanmu yang namanya tadi saya sampaikan lebih dari kebutuhan. Jadi kebutuhanmu dicukupin dulu. Kalau sisa dan mencapai nisab baru dikeluarkan zakatnya. Ada dua perspektif ya. Itu ya Kak siapa ini? Kak Saifullah ya. Ini Pak Yafa, silakan Pak Yafa. Eh, Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Izin bertanya Ustadz terkait dengan implementasi zakat, bahwa zakat Oke. sebagaimana disampaikan barusan itu kan ada beberapa orang yang berhak menerimanya seperti itu. Dan salah satunya adalah uh, fisabilillah gitu, zakat bagi Hmm, orang yang berjihad di jalan yang benar. jalan Dalam hal Allah. ini agama Allah seperti itu. Nah, dalam konteks sekarang, Ustadz, di mana kondisi kita mungkin sulit ya untuk kita mendapati, bukan sulit, tapi jarang mendapati orang-orang yang memang itu melakukan jihad, misalnya perang, misalnya di jalan Allah seperti itu. Karena itu berbeda mungkin dengan konteks dulu mungkin yang memang masif, namun kita lihat sekarang kondisinya sudah agak berkurang seperti itu, Ustadz. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah terkait dengan zakat, misalnya kita sebagai amil, nantinya misalnya untuk mengimplementasikan zakat fisabilillah ini, apakah dalam konteks sekarang hanya dihususkan bagi mereka yang memang jihad dalam artian berperang,
atau bisa dialihkan ke aktivitas yang lain yang sekiranya itu juga memiliki makna yang sama untuk memajukan agama, misalnya seorang guru gitu kan. Oke, kalau misalnya guru itu memang layak sebagai mustahik, oke lah mungkin bisa diberikan. Nah, bagaimana kalau misalnya guru itu yang memang berkecukupan dan di sisi yang lain dia juga eh, memacu, misalnya juga memacu semangat di suatu desa misalnya yang terpencil, dan itu guru itu juga menyebarkan agama Islam misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau dihadapkan seperti itu Ustadz dalam konteks sekarang gitu? Mungkin itu Ustadz, terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Menarik. Terkait perkembangan ya, terkait dengan perkembangan atas sosial dan yang lainnya ya. Yang dimaksud dengan sabilillah itu apakah bisa disebut guru itu masuk kategori sabilillah? Nah, eh, pada prinsipnya kalau di fatwa MUI sudah agak luas ya apa namanya menerapkan yang disebut sabilillah. Bahwa guru itu juga masuk sabilillah, terus ustadz biasanya di lembaga zakat itu apa sebagai dai pelosok negeri atau dai Nusantara atau dai-dai itu dikategorikan masuk di sabilillah. Tergantung pemaknaan dari lembaga zakat. Tapi memang esensi pada waktu itu kan berperang. Bagaimana sih berperang dalam mensyiarkan Islam ya. Satu mensyiarkan Islam, yang kedua memang untuk mempertahankan Islam. Itu makna dari sabilillah yang di masa Rasulullah. Karena kita berperang kan dalam mempertahankan Islam kan gitu ya. Kalau konteksnya sekarang sabilillah itu bagaimana sih kita mempertahankan Islam dan memperluas Islam. Kan itu ya. Ya, ya contohnya sudah pemaknaannya itu sudah mulai berkembang dan beberapa ulama kita juga sudah membuka ruang bahwa sabilillah tidak hanya berperang melawan kafir kan gitu ya. Tapi sekarang ketika kita menuntut ilmu terus kan gitu, makanya ada beberapa program di las-las itu beasiswa apa santri kan gitu. Itu masuk di asnafnya itu sabilillah. Bagaimana sih dia memerangi kebutaan atau memerangi ilmu pengetahuan ke depan akan lebih lebih baik. Tinggal perspektif dari kitanya dari sudut mana. Kalau memang ada yang mengatakan oh, nggak bisa, yang namanya sabilillah ya memang berperang. Kita saat ini nggak ada sabilillah. Ya itu sudah susah. Tapi memang sekarang sudah agak longgar sesuai dengan perkembangan zaman. Bagaimana kan Islam itu meramu. Islam itu tidak sekolot loh gitu ya. Islam itu rahmatan lil alamin loh. Islam itu terbuka loh gitu ya. Jadi Islam itu memberikan ruangan-ruang yang bagaimana sih kita bisa mengkiaskan. Ini kan beberapa dalam penetapan fikih atau usul fikih itu kan ada kias. Beberapa juga zakat-zakat kita juga kita kiaskan dengan apa namanya zakat-zakat yang ada di masa dulu kan itu. Jadi perspektifnya sudah mulai luas jasa pilihlah ini tidak hanya orang yang berperang, tapi sekarang sudah banyak sekali dai-dai juga yaitu dalam memerangi bagaimana sih biar Islam ini lebih berkembang ke depannya gitu ya, Mas Kafa atau ya Mas Kafa. Mbak Leni, eh, Mbak Leni, silakan Mbak Leni. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Izin bertanya Ustadz mengenai kan masyarakat mayoritas masyarakat Indonesia ini mempunyai mata pencaharian itu sebagai petani ya Ustadz. Saya pengen dapat penjelasan bagaimana untuk zakat terkait pertanian Ustadz. Nah, untuk yang kedua Ustadz, mohon izin kan misalnya kita mendapatkan penghasilan itu kan diwajibkan untuk membayar zakat mal. Nah, apakah boleh zakat mal itu dibayarkan, dikolektifkan gitu Ustaz? Bukan setiap bulan dibayarkan, namun dikolektifkan. Misalkan pada satu bulan tertentu seperti bulan Ramadan, jadi per tahun gitu dibayarkannya. Nah, yang ketiga Ustaz, apakah ada kriteria khusus bagi para penerima zakat? Misalkan
orang tersebut itu yang penerima zakat itu harus sholat, kan soalnya Ya, kan ya, untuk apa namanya membersihkan ya, harta ya, gitu kan. ya. Apakah orang yang menerima harta kita itu harus bertakwa gitu ya Pak Ustadz? Oke, menarik nih. Yang pertama zakat pertanian ya. Zakat pertanian itu 653 kilogram gabah nisabnya. Jadi orang yang ini ada dua perspektif. Ini saya sampaikan juga. 653 itu saat ini kalau dihitung gabah, gabah itu 6.000 ya, sesuai dengan pemerintah kemarin ya. 6.000. Saya kalikan dulu nih. 6.000 kalau kali 500 sekitar 3,5. Itu 3 bulan. Ini. Kalau ada seseorang yang hanya mendapat 653 ya 3 sampai 4 jutaan lah. Itu kan 3 bulan kalau petani ya. Kalau saat ini saya tanya Pak ini, hidup eh, se 4 juta dibagi 3 bulan, kira-kira cukup layak nggak buat petani? Ini buat ini aja sih. Eh, Nah, ini yang pertaniannya ini sob karena ini juga di saya saat ini sih. Kalau dulu mungkin kurma itu harganya juga lebih besar ya. Tapi kalau pertanian di kita 653 itu dikalikan 6.000 aja 3.900.000 dan itu petani kita harus panen selama 3 bulan. 3 bulan kalau kebutuhan pokok kita setiap bulannya kira-kira rakyat Indonesia ya untuk makan kira-kira cukup tidak. Dan petani yang hanya 653 kilogram gabah ini masuk kategori mustahik apa justru muzaki? Jangan-jangan sekarang sudah konsepnya jadi mustahik bukan muzaki kan gitu. Ini yang ini juga di kami kita evaluasi ulang ketetapan yang apakah masih relate sih batas minimum zakat pertanian saat ini kan. Terus memang kalau yang menggunakan tanda hujan memang nyebar langsung dibiarin panen itu memang 10%. Itu ketentuan dari dalil ada hadisnya yang menyatakan di situ. Terus yang membutuhkan irigasi dan yang lainnya itu 5%. Itu dari zakat pertanian yang harus dikeluarkan ketika panen. Ketika panen ya. Jadi ketika panen waktu itu ketika panen langsung dikeluarkan. Tidak apa namanya dikeringin dulu tidak. Tapi namanya pertanian itu dikeluarkan setelah panen. Setelah panen di sawah ya udah di sawah ditimbang langsung dikeluarkan zakatnya. Itu zakat pertanian. Terus kedua terkait dengan apa tadi? Saya nggak nyatet. Eh, Zakat mal Pak Zakat mal. Nah, yang syarat dikompulkan gitu. rukunnya zakat adalah ada haul, yaitu 1 tahun. Idealnya memang setahun Tahun sekali, Mbak. Setahun sekali. Haul. Idealnya itu boleh. setahun sekali dihitung. Oh, nyampe atau tidak? Kalau pendapatan selama 1 tahun kita ternyata sudah masuk kita kiaskan ke emas yaitu 85 gram emas senilai 85 gram emas ya udah kalau kita tahu berarti kita keluarkan setiap bulannya bisa. Tapi memang ada aturan yaitu haul tahunan. Zakat dikeluarkan tahunan. Ada dua pendekatan gini. Ada sejarah gini, Pak. Eh, ini kalau kalau ini ya. Ada sahabat Nabi yang memiliki kambing. Kambing itu kan 40 ekor ya, yang masuk nisabnya. Eh, Besok itu haul 1 tahun dan hari ini itu dipotong satu, tinggal 39. Mengadu ke Nabi. Nabi, haul saya tinggal kemarin 40 saya potong satu, sekarang tinggal 39. Apakah saya wajib zakat? Tidak. Karena hitungan haul waktu haul ketok setahun itu harus sesuai nisab. Itu kalau kita berkhilah ya, bahasanya berkhilah. Itu terkait dengan zakat. Memang ideal zakat itu dikeluarkan setiap tahun sekali, yaitu ada haul yang menjadi syarat rukunnya zakat. Seperti itu ya. Yang terakhir tadi apa Mbak Leni ya?
Eh, Yang terakhir itu terkait kriteria khusus penerima zakat, Pak. oke, Apakah ada oke, perbedaan? Terima oke. kasih. Eh, Zakat diberikan itu yang pertama kepada mustahik ya. Satu, biar dia eh, keimanannya lebih kuat. Saya sendiri melihat kalau bukan ini ya, banyak masyarakat kita yang memang pendapatannya masih di bawah rata-rata, tapi ternyata kita evaluasi, oh ibadahnya itu tidak teratur. Itu masih banyak. Saya setiap di jalan-jalan menemui seperti itu. Memang kalau dari beberapa lembaga itu yang dijadikan acuan tidak ibadah, karena ibadah itu hubungan person dengan Tuhan. Tapi secara administratif lebih lebih tepatnya seperti itu. Kamu masuk kategori miskin itu berdasarkan apa? Logikanya kan gitu. Oh, surat keterangan tidak mampu. Eh, dengan diberikan zakat itu harapannya ke depan itu ibadahnya lebih lebih baik. Contohnya apa? Mu'alaf. Kenapa mu'alaf dapat zakat? Ya, takutnya ketika dia masuk Islam, dijauhi dari keluarganya yang non-Muslim, habis itu dia tidak memiliki apa-apa, dia kembali lagi menjadi non-Muslim. Dengan adanya zakat itu biar ibadahnya itu tambah khusyuk kan gitu loh. Jadi dia biar merasa, oh ya udah saya ada yang menumpangi di situ, yaitu dari dana zakat. Kenapa mualaf ini diprioritaskan dana zakat agar ibadahnya semakin kuat kan gitu ya. Tidak habis masuk Islam terus dibiarin dia tidak bisa makan telantar kan ya itu untuk menjaga itulah peran zakat yang sangat dibutuhkan gitu Mbak ya kalau masalah sholat enggak sholat itu hubungan person ya hubungan individu tapi harapannya dengan diberikan zakat itu ibadahnya lebih lebih baik seperti itu Mbak Beni silakan ini Baik, terima ya kasih Pak atas kita pasin penjelasannya. 12 azan kayaknya ya ada ya Ya, ya nggak Ya, apa-apa, Pak. terima kasih Ustadz. Terima kasih Mbak Vina. Eh, Pak Ustadz, saya ingin menanyakan kan, ini terjadi di kalangan masyarakat ya terkait dengan zakat. Eh, yang pertama itu adalah bagaimana zakat emas tadi kan sudah dijelaskan tuh nisabnya 85 gram tadi ya kalau nggak salah ya. Nah, sekarang bagaimana ketika zakat emas ini, maksudnya emas ini, harta emas ini yang disimpan dengan emas yang dipakai. Maksudnya emas yang oke disimpan memang tidak dipakai oke. dengan emas yang dipakai, apakah itu sama nisabnya dan kadar apa namanya untuk bayar pajaknya Zakatnya. apakah sama, zakatnya sama. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Ustadz, di bulan Ramadan kemarin, ketika pembayaran, eh, bukan pembayaran, penyaluran zakat fitrah, nah itu terjadi pro kontra, apa, mispersepsi lah ya, antara amil itu dengan panitia zakat. Nah, saya bingung juga, amil dengan panitia zakat. Maksudnya gini, panitia kalau amil itu kan biasanya dia ditunjuk atau di SK-kan kalau di tingkat desa ya, ataupun di musola gitu. Nah, tapi memang ada orang yang sukarela ikut serta juga dalam berpartisipasi penyaluran zakat gitu. Tapi dia tidak masuk dalam SK atau ditunjuk gitu. Apakah itu juga layak diberikan hak amil kepada mereka yang panitia zakat tadi, ataukah hanya memang kepada amilnya saja yang ditunjuk tadi? Nah itu Ustaz, buat tadi. Sekian Ustaz, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Beni ya. Eh, yang pertama terkait perhiasan, yang kedua terkait dengan amil. Amil sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya di diskusi. Namun saya menanggapi. Pada prinsipnya yang dikenakan zakat adalah harta yang tumbuh dan berkembang. Tuh. Eh, Emas yang dipakai itu atau perhiasan tidak dikenakan zakat. Das, ini udah syaratnya bahwa perhiasan tidak dikenakan zakat kecuali disimpan, simpanan. Kalau disimpan
Karena ada beberapa apa ya eh, tujuan tujuan. Kalau disimpan berarti tandanya oh nanti emas ini akan naik sebagai investasi. Ini nanti kalau saya jual itu harganya sekian. Itu berarti tumbuh dan berkembang. Itu yang disimpan yang kena kena zakat. Tapi kalau emas kalau paling 5 gram 10 gram contohnya tadi, kenapa nggak 1 gram, 2 gram dikenakan zakat? Ya tidak seperti itu konsepnya kan gitu. Karena ada aturan syariatnya, karena ada batasan tertentu, terus harta tertentu, dan untuk orang-orang tertentu itu tadi pengertian zakatnya. Jadi kalau perhiasan 10 gram dan yang lainnya itu tidak dikenakan zakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan amil. Amil saya jelaskan tadi, kalau yang sukarela sebagai panitia zakat itu tidak wajib tidak berhak menerima harta zakat dari aktivitasnya. Kalau ternyata dia itu sukarela tapi masuk kategori fakir atau miskin, dia diberikan atas nama fakir atau miskinnya. Tapi kalau dia mampu, dia tidak berhak menerima dari dana zakat karena dia tidak masuk kategori amil kecuali amil yang disahkan oleh pemerintah, yaitu ada haknya 12,5% dari zakat yang dikelola. Itu ya. Singkat saja ya, ini udah mepet. Terus ini Mas Arya saya bacakan Mas Yafa nanti lagi ya ini dua dua dulu. Izin bertanya Ustaz, jika menjual produk digital seperti e-book, template, desain, course, produk soal penghasilan masuk lama menghasilkan dari produk digital yang tidak memiliki bentuk fisik dan bagaimana menentukan haul serta nisabnya jika penghasilan termasuk otomatis dan tersebar di berbagai platform. Hitungannya penghasilan setiap tahunnya dari hasil Canva posting dan yang lainnya. Saya gini, saya pernah menerima zakat dari desain grafis. Dia bikin font, dia spesialis font. Terus fontnya itu dipakai salah satu brand dan dia dikasih royalti berapa ratus juta. Dia langsung keluarkan zakatnya. Nah itu ada beberapa. Jadi ketik ini masuk kategori jasa, ya pendapatan dan jasa. Jadi nanti dinisbahkan kepada emas. Ketika penghasilannya mencapai 85 gram emas, otomatis selama setahun ya, selama setahun wajib mengeluarkan zakat. Seperti itu Mas Arya ya. Nov, Pak Novada izin bertanya terkait nisab zakat. Apakah kadarnya harus ya emas itu harus 24 karat yang dikenakan zakat. Kalau enggak nanti hitungannya beda. Orang yang tidak membayar zakat maka halal diperangi dalam konteks hukum positif. Oh enggak, ini belum berlaku di Indonesia. Kalau diperangi dalam konteks di Indonesia belum ada aturan terkait dengan muzaki, aturan yang tidak membayar. Kita ya belum berlaku ini. Oke, cukup ya. Ini sudah azan zuhur. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sedikit ilmu apa namanya nanti bisa berbagi sharing apabila selama penjelasan ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hasan atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada training hari ini ya. Luar biasa sekali ya Pak, banyak banget pertanyaan yang masuk. Teman-teman sangat antusias sekali, tapi mohon maaf beberapa pertanyaan juga ada yang belum terjawab ya tadi ya dari Kak Nanda udah belum ya, Pak? Halo, tes, Pak Hasan. Udah semua kayaknya, Pak. Oke, udah semua ya, Pak? Ya, udah semua. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya kita akan ada pengisian link evaluasi. Silakan teman-teman untuk diisi terlebih dahulu untuk linknya yang sudah saya kirim di chat Zoom ya, teman-teman. Oke, Pak Hasan mohon izin apabila Bapak ada agenda lain dipersilakan untuk meninggalkan Zoom ya Pak, karena tinggal isi link evaluasi saja. Terima kasih banyak Pak Hasan ya. atas waktunya. Oke, terima kasih semuanya.
Udah Tiri ya. Dan baik teman-teman, aman ya sudah diisi ya link evaluasinya sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Aman, Kak. Oke, aman. Teman-teman bisa diakses juga melalui QR-nya. Bagi teman-teman yang sudah mengisi, boleh diizinkan untuk meninggalkan Zoom ini ya. Baik, mari sama-sama kita tutup kegiatan hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.